Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kami akan bikin tema tentang akhlakul karimah atau akhlak yang baik atau perilaku yang baik, bedidat yang baik, etika yang baik, sopan santun yang baik. Semua itu kepada putra-putri kita atau pada diri kita sendiri khususnya harus mempunyai etika atau akhlak yang baik ketika kita dalam suatu keluarga, kemudian kita bermasyarakat, maka kita harus mempunyai perilaku-perilaku yang baik yang mencerminkan bahwa kita sebagai umat Islam bisa menjadi contoh bagi yang lainnya, bahwa Islam itu menjaga etika sopan santun ketika melakukan sesuatu apapun, ada sopan santun, etika, tata cara atau ketetapan hukum yang ditetapkan oleh agama Islam. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus pandai-pandai memberi contoh kepada orang lain supaya orang lain bisa berbuat baik seperti apa yang kita lakukan. Ketika kita hidup di muka bumi ini, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin di muka bumi ini guna untuk menjaga kelestarian alam, menjaga hubungan baik kepada sesama manusia, saling kasih sayang sesama makhluk hidup. Maka kita harus benar-benar mempunyai etika, sopan santun, akhlak yang baik di tengah-tengah atau di dunia ini. Oleh karena itu, ketika kita mempunyai anak cucu keturunan, maka hendaklah kita mulai dari usia ketika lahir sampai umur 20 tahun kita ajarkan tentang akhlakul karimah ini atau sopan santun atau etika. Maka dengan demikian kita ketika kita mempunyai putra putri dengan kita didik dengan tata krama, sopan santun, etika itu akhlak yang baik, maka kita akan menjadi orang yang bangga, orang yang senang sekali ketika melihat putra-putri kita mempunyai akhlak yang baik. Ketika dia berbicara kepada orang yang lebih tua, dia mampu dengan berkata-kata yang baik, dengan sopan santun, maka itu suatu kebanggaan sebagai orang tua karena mampu mendidik putra-putri kita menjadi teladan, contoh bagi lingkungan sekitarnya. Jadi ketika kita di tengah-tengah masyarakat dengan berakhlakul karimah, tentunya kita akan menjadikan lingkungan kita menjadi lingkungan yang senantiasa dicintai oleh Allah. Putra-putri kita akan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga perilaku kita dengan kebaikan-kebaikan akhlakul karimah, tentunya orang sekitar kita akan semakin nyaman, semakin senang, semakin cinta juga kepada putra-putri kita. Oleh karena itu, di usia dari kecil, etika sopan santun ini benar-benar harus kita tanamkan benar kepada putra-putri kita. Mulai dari etika sopan santun, berakhlakul karimah, berakhlak baik ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada ketika kita bermasyarakat, berbuat baik, berhubungan baik dengan sesama manusia. Tentunya kita harus mempunyai
etika akhlak yang baik. Seseorang yang ketika tidak mempunyai akhlak yang baik, tidak mempunyai etika sopan santun yang baik, maka walaupun dia orang yang berilmu tinggi sebagai profesor atau sebagai doktor atau yang lainnya yang mempunyai titel yang tinggi, ketika dia tidak mempunyai tata krama atau sopan santun etika, maka dia akan menjadi orang yang hina karena tidak akan dihormati oleh orang, tidak dihargai oleh orang karena perilakunya tidak mencerminkan sebagai orang yang pandai tapi tidak mempunyai akhlak. Oleh karena itu, akhlak ini lebih tinggi kedudukannya daripada orang yang berilmu yang tidak mempunyai akhlak yang baik. Oleh karena itu, ketika kita mempunyai ilmu yang tinggi, maka kita hendaklah menjaga sopan santun, etika atau akhlak yang baik itu guna mencerminkan bahwa kita ini benar-benar orang yang pandai, yang cerdas, yang benar-benar cerdas sesuai tuntunan agama Islam. Ketika Rasulullah dilahirkan, maka Rasulullah itu diutus untuk menata atau memperbaiki akhlak umatnya, yaitu umat Islam. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah itu diutus itu untuk memperbaiki akhlak. Makanya Rasulullah itu di dalam Al-Quran itu semuanya itu merupakan akhlak Rasulullah Muhammad SAW, cerminan dari pribadi Rasulullah SAW. Makanya satu-satunya orang yang mulia, yang benar-benar mulia karena akhlaknya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Pemimpin-pemimpin dunia manapun, mulai dari Nabi Adam sampai nanti dari kiamat, insya Allah adalah Rasulullah merupakan manusia yang sempurna akhlaknya. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bisa memahami, mempelajari, kemudian mengamalkan daripada perilaku Rasulullah dan ucapan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi apa yang dinamakan sunnah atau hadis itu adalah karena itu semua adalah ucapan, perbuatan juga pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita jangan bosan-bosan belajar dan belajar untuk memahami, mempelajari tentang akhlakul karimah, tentang ilmu, sehingga kita antara ilmu dengan akhlak itu benar-benar seimbang, ada keseimbangan, sehingga kita jangan sampai menjadi hamba Allah di dunia ini, menjadi hamba yang hina karena tidak mempunyai akhlak, juga tidak mempunyai ilmu. Oleh karena itu, ketika kita berada di dunia ini, tentunya kita harus mempunyai akhlak-akhlak yang baik guna kita jadikan kita membentuk keluarga atau nasab keturunan, kemudian juga memberi contoh kepada kiri kanan, tetangga kiri kanan atau masyarakat yang lebih luas, guna untuk memperbaiki atau mengajak saudara kita menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Tentunya kita tahu bahwasanya kita disuruh menyampaikan walaupun satu ayat, istilahnya semampu kita. Ketika kita mempunyai ilmu yang sedikit, ya ilmu itu kita berikan kepada orang yang membutuhkan atau karena kita memang benar mengerti. Oleh karena itu, kita harus banyak-banyak belajar tentang akhlakul karimah ini. Jadi ketika seseorang belajar, kemudian atau belajar, jadi ada seorang guru, kemudian ada murid, kemudian ada yang cinta
cinta kepada kebaikan akhlak, kemudian bisa melakukan, maka itu ada orang-orang yang mempunyai derajat yang tinggi. Oleh karena itu, ketika kita melakukan sesuatu tentu ada aturan-aturan yang ditentukan oleh agama Islam, istilahnya itu peraturan atau tata cara atau tata krama untuk kita terapkan di dunia ini. Jadi untuk yang namanya akhlakul karimah ini sangat luas sekali. Ketika kita melakukan sholat saja, ketika kita sholat tidak mempunyai sopan santun, maka kita pun akan menjadi sholat kita menjadi sholat yang kurang baik. Karena dalam sholat mungkin kita tahu ada orang yang awam, ada orang yang cerdas, pinter, sudah mempunyai titel ustadz atau para kiai. Nah, mereka itu sudah mempunyai ilmu, makanya ketika sholat pun mereka mempunyai etika tata krama yang baik, karena mereka sudah tahu bahwasanya dia ini akan dicontoh oleh orang yang mempunyai ilmu yang di bawahnya. Oleh karena itu dalam sholat pun ada tata cara atau etika yang baik. Kalau orang yang tidak mempunyai etika ketika sholat pun bergerak semaunya, tidak mengerti bahwasanya itu adalah bisa membatalkan sholat, kemudian mungkin berkata-kata atau tolah-toleh atau berbuat sesuatu yang tidak tenang ketika sholat pun tidak bisa tumakninah. Semua itu adalah aturan-aturan dalam ketika beribadah. Demikian pula ketika kita berpuasa. Kita berpuasa harus menjaga etika akhlak kita, tidak sekedar menjaga makan minum kita saja, tidak sekedar yang membatalkan puasa saja, tetapi etika ketika kita di bulan Ramadan misalnya, maka kita harus menunjukkan bahwasanya kita itu sebagai orang yang mempunyai etika tata krama. Maka ketika puasa, maka kita menjaga mulut kita, menjaga pandangan kita, menjaga telinga kita, tangan, seluruh organ tubuh kita jaga, karena itu merupakan etika atau sopan santun yang menambah nilai ibadah kita semakin sempurna. Oleh karena itu semua itu ada ilmunya untuk semakin sempurna ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dari rukun Islam, mulai syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, haji, semua itu ada etika tata cara yang telah ditentukan oleh agama Islam, yang telah diberikan tuntunan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan hal kecil pun, ketika kita tidur pun juga ada etikanya. Ketika kita tidur, kita awali dengan berdoa minimal bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kemudian kalau bisa kita tambah dengan membaca suratul Fatihah 3 kali, kemudian Qul huwallahu ahad 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, membaca ayat kursi 3 kali. Nah, semua itu adalah etika ketika tidur. Kemudian ketika kita di kamar mandi pun juga ada etikanya. Ketika kita masuk kamar mandi, kita melangkah dengan kaki kiri dulu, kemudian kalau ketika keluar kanan dulu, kemudian juga disuruh membaca. Itu semua dengan tujuan kita ketika masuk ke kamar mandi, kita dengan berdoa, maka kita di kamar mandi itu akan dijaga dari perbuatan setan yang terkutuk. Oleh karena itu ketika kita mandi pun juga tidak boleh berlama-lama, tidak boleh buat mainan dengan bergurau-gurau. Itu semua di situ adalah tempatnya setan. Jadi
kamar mandi itu termasuk tempatnya setan. Walaupun setan ini di mana-mana, tetapi di tempat-tempat seperti kamar mandi itu termasuk banyak setannya. Oleh karena itu kadang orang Jawa itu orang sering jatuh di kamar mandi. Nah, dan semua itu bisa saja itu adalah perilaku dari setan yang menggoda kita karena kita tidak berdoa, lupa tidak berdoa, akhirnya kita dijadikan godaan oleh setan itu. Oleh karena itu kita harus banyak sekali yang kita pelajari tentang akhlak ketika kita hidup di dunia ini, khususnya pada orang umat Islam. Ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita berpakaian, ketika kita beretika, bersopan santun kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, kemudian ketika kita menghadapi orang yang lebih tua, ketika menghadapi orang yang lebih umurnya lebih muda dari kita, semua itu ada etika, aturan-aturan ketika bergaul. Oleh karena itu kita harus banyak-banyak belajar, jangan sampai kita itu malas-malas sehingga kita tidak banyak mengerti. Karena apa? Kita itu sebagai khalifah di bumi ini, khususnya kita umat Islam, dari diri kita sendiri, kita itu harus menjadikan diri kita menjadi orang yang bisa memimpin diri kita sendiri. Dengan artian ketika kita bermasyarakat, diri kita introspeksi, kita nilai sendiri apakah sudah baik ketika kita berakhlak kepada orang lain. Kemudian baru kepada keluarga, mulai istri, anak-anak maupun dengan suami dalam keluarga itu. Makanya dalam Al-Qur'an itu berbunyi ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini memang ayat ini menunjukkan bahwa ku anfusakum, jadi diri kita dulu lalu kita perbaiki, kemudian baru kepada istri atau suami atau kepada anak-anak kita. Jadi ketika sebagai istri, maka dia harus bisa memimpin dirinya dahulu ketika masih muda, mempersiapkan diri untuk persiapan menjadi seorang ibu, menjaga, kemudian banyak belajar tentang agama. Dengan demikian ketika menjadi seorang ibu, dia pun akan menjadi pemimpin bagi putra-putrinya. Tapi ketika menjadi seorang ayah, maka dia akan menjadi pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Tetapi ketika suami tidak ada, maka dia akan menjadi pemimpin bagi putra-putrinya. Oleh karena itu kita semua harus mempersiapkan diri dengan ilmu yang sebanyak mungkin. Jangan sampai kita bermalas-malasan, karena semua itu untuk kepentingan kita sendiri, keselamatan keluarga kita, anak cucu keturunan kita membuat keturunan yang baik, yang soleh-solehah, menjadi orang-orang yang selalu selamat, bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu ketika kita mempunyai akhlak yang baik, tentunya kita akan memberikan ilmu kita kepada anak cucu keturunan kita. Bahkan ada dalam masyarakat itu ada yang mempunyai pemikiran bahwasanya buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Artinya ketika kita sebagai orang tua, tentu ketika kita mempunyai akhlak yang baik, mempunyai ilmu yang baik, mampu mendidik anak cucu keturunan kita dengan baik, maka anak cucu keturunan kita pun akan menjadi orang-orang yang soleh-solehah. Kita sebagai orang tua jangan hanya bisa menyuruh, memerintah anak istri, tetapi tidak mampu memberi contoh kepada mereka, karena contoh itu lebih baik daripada nasihat. Jadi ketika kita
mempunyai perilaku-perilaku yang baik, maka secara otomatis anak-anak kita, istri kita akan mengetahui secara langsung bahwasanya akan memuji dengan kebaikan akhlak seorang pemimpin. Oleh karena itu, yang jelas kita harus mempersiapkan diri kita dahulu untuk memimpin diri kita, kemudian kepada mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin yang lebih tinggi lagi dari keluarga kita. Mungkin kita nanti akan menjadi seorang RT, mungkin kita bisa menjadi seorang RW, mungkin bisa menjadi lurah, camat, bupati, gubernur, sampai jadi presiden. Semua itu karena kita mempunyai ilmu yang tinggi dan mempunyai akhlak yang baik. Insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat, membawa amanah kepercayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang menjadi pemimpin di muka bumi ini. Oleh karena itu, sekali lagi, saat ini kita mendekati Idul Fitri, maka etika kita jangan sampai turun ketika kita menghadapi Idul Fitri ini. Ketika ada tamu harus mengerti etika, sopan santun, bagaimana kita harus berbicara, berbuat, kemudian memuliakan tamu, itu semua harus kita mengerti. Bahwasanya ketika kita di suasana Idul Fitri, banyak sekali saudara-saudara kita, tetangga kita, ya kita saling bermaaf-maafan. Ketika seseorang tidak mau memaafkan saudara-saudaranya atau tetangganya, maka dia pun berarti tidak mempunyai akhlak yang baik. Karena sifat memaafkan ini merupakan akhlak yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mempunyai saudara, kita mempunyai tetangga, kita tidak mau bersilaturahmi di tetangga kita, atau kita istilahnya meremehkan kemampuan atau derajat tetangga kita atau saudara kita, maka berarti kita pun juga tidak mempunyai akhlak yang baik. Oleh karena itu, di suasana Idul Fitri nanti kita harus bisa benar-benar menjaga diri kita, keluarga kita, untuk senantiasa memuliakan saudara-saudara kita atau tetangga-tetangga kita yang mungkin akan hadir datang ke bersilaturahmi kepada kita guna untuk saling bermaaf-maafkan. Maka kesempatan yang baik ini yang sudah kita bersihkan diri kita di bulan Ramadan, jangan sampai kita menambah dengan perilaku-perilaku yang jelek. Hendaklah kita mempertahankan atau lebih meningkatkan kualitas akhlak kita, iman kita, Islam kita semakin lebih baik. Akhirnya di bulan Idul Fitri nanti, semoga kita semua benar-benar dimaafkan oleh saudara-saudari kita, tetangga-tetangga kita, atau orang-orang yang telah kita sakiti, baik yang kita sengaja atau yang tidak kita sengaja. Kita saling bermaaf-maafan guna untuk membersihkan diri kita, supaya kita benar-benar menjadi orang yang bersih dari dosa, sehingga kehidupan kita akan semakin ringan, semakin bahagia. Insya Allah bahagia di dunia dan di akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan. Intinya tentang akhlakul karimah ini semua harus kita ilmui, kita memakai ilmu ketika melakukan sesuatu sesuai tuntunan agama Islam atau suri teladan dari Rasulullah SAW. Sebelum kami akhiri, ketik Imam Ubed dalam YouTube kami. Banyak sekali YouTube kami yang sudah kami masukkan di dalam YouTube, mungkin sudah 70 lebih rekaman video kami. Semoga ini menjadi pelajaran bagi saya, juga bagi saudara-saudariku. Sama-sama kita belajar, semoga kita mempunyai derajat yang lebih tinggi dengan memperbanyak belajar
Dengan ilmu itu insya Allah akhlak kita semakin baik ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bermasyarakat, berhubungan baik kepada sesama manusia. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan pertolongan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar ketika hidup kita di dunia terarah sesuai tuntunan agama Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semakin menjadi orang yang senantiasa berusaha untuk mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Semoga kita nanti bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarga kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, teman-teman kita, sahabat kita, juga kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, bersama-sama di surganya Allah untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami akhiri, kami sebagai orang yang awam bersama keluarga kami mengucapkan mohon maaf lahir batin di suasana Idul Fitri ini. Kita berharap dengan saling memaafkan kita menjadi hamba Allah yang semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.